5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, menjaga keselamatan di perjalanan itu banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu kita jaga juga adik-adik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar ini adik-adik ya. Yang pertama adalah gambar orang berboncengan naik sepeda motor. Lalu gambar yang kedua adalah gambar orang yang membawa barang dengan sepeda motor. Adik-adik yang hebat, apa sih isi gambar yang kamu amati di atas? Nah, di sini isi gambarnya pada gambar pertama ini menunjukkan seorang bapak yang mengendarai sepeda motor memboncengkan anaknya. Mereka berdua memakai helm dan anaknya ini juga berpegangan kepada ayahnya. Ini untuk menjaga keselamatan mereka adik-adik. Lalu gambar yang kedua ini menunjukkan seorang bapak yang membawa barang dengan motornya. Nah, barang itu diikat di bagian belakang motor adik-adik supaya aman dan tidak terjatuh. Adik-adik, dari gambar ini nih, menurutmu mengapa ya kita itu perlu melakukan hal-hal ini adik-adik? Mengapa kita perlu melakukan ini? Ya supaya mereka atau kita itu selamat dalam perjalanan. Ya, makanya kita harus memakai helm, berpegangan dengan orang tua kita atau orang yang memboncengkan kita ya, tidak membawa barang berlebihan yang melebihi kapasitas sepeda motor. Adik-adik yang hebat, nah Udin dan teman-temannya membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Bagaimana ya dongeng tersebut? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ini adalah kisah dongeng dan kisah antara kera dan ayam adik-adik. Nah, suatu hari kera dan ayam ini berencana untuk berjalan-jalan ke hutan adik-adik. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak buah yang sangat lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi adik-adik. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat adik-adik. Lalu di sini apa yang terjadi? Ayam berkata, "Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja?" Lalu si kera menjawab, "Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi." Nah, di sini ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap adik-adik. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan adik-adik. Nah, apa yang terjadi ya sama mereka? Nah, mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, kata si kera. Nah, di sini kera juga kebingungan. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan.
Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera, adik-adik. Nah, di sini mereka bertemu dengan kepiting, adik-adik. Nah, akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepiting inilah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah mereka masing-masing. Itu tadi ya kisah kera dan ayam. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam? Nah, isi dongengnya adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari pohon buah. Lalu mereka ketemu kepiting ya, adik-adik ya, yang menyelamatkan mereka. Nah, di sini dari dongeng tadi, adik-adik, mengapa kera dan ayam itu bisa tersesat, adik-adik? Nah, kera dan ayam itu bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan keluar hutan. Ya, kalau tidak tahu ya pastinya mereka tersesat. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan, adik-adik? Nah, supaya kita tidak tersesat saat melakukan perjalanan, kita dapat membuat peta dan membawa kompas untuk mengetahui arah suatu tempat. Atau kita juga bisa bertanya kepada orang lain, adik-adik. Saat mungkin mulai tersesat, kalian bisa bertanya kepada orang lain. Kalau sekarang sudah canggih, ada yang namanya Google Maps via HP ya, adik-adik ya. Itu yang akan menunjukkan arah kepada kalian. Nah, sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan, kata Udin, adik-adik. Adik-adik, di sini masih ingatkah kalian dalam penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital itu digunakan di nama orang, nama hari, nama bulan ya, nama jalan ya, nama tempat dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti. Di sini yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera. Adik-adik perhatikan di sini di awal kalimat ya, di awal kalimat ungkapan langsung itu diawali dengan huruf kapital. Ini juga kera kita tersesat. Nah, di sini ya, setelah tanda petik ini namanya tanda petik, adik-adik ya. Bagaimana kalau kita pulang saja? Lalu yang ketiga, kera juga kebingungan ya, koma. Lalu tanda petik, mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah, adik-adik coba perhatikan dari tanda panah yang Kak Citra berikan nih di sini. Nah, di sini kalian tahu bahwa huruf kapital itu pasti digunakan pada setiap kata ya, di awal kalimat ya. Hurufnya di awal kalimat. Lalu adik-adik, huruf kapital itu juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Jadi ini ada tanda petik. Nah, setelah tanda petik itu seharusnya memakai huruf kapital seperti itu. Jadi ini ungkapan langsung. Kalau kita menulis ungkapan langsung harus diawali huruf kapital. Nah, di sini ada contohnya adik-adik. Yang pertama, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Maka di sini yang kita amati adalah setelah tanda petik. Ternyata di sini hurufnya kecil, seharusnya hurufnya besar. Lalu ada kata ibu. Nah, huruf i-nya ini karena menunjukkan orang, maka seharusnya memakai huruf kapital. Jadi penulisan yang tepat itu seperti ini adik-adik. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Jadi A-nya besar, I-nya juga besar. Kita lihat contoh yang kedua adik-adik. Ayah berpesan,
Jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah di sini sudah diawali huruf kapital. Tetapi seharusnya setelah tanda petikan langsung seperti ini, karena ini pengucapannya ayah, maka harusnya diberi huruf kapital. Jadi penulisan yang benar seperti ini adik-adik. J-nya itu memakai huruf kapital. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Nah, di sini ada kalimat seperti ini. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Coba perhatikan tanda panahnya yang seharusnya memakai huruf kapital, yaitu huruf K pada kata kamu dan huruf A pada kata ayah. Jadi di sini penulisan yang betul seperti ini adik-adik ya. K-nya besar, A-nya juga besar atau huruf kapital. Seperti itu. Lalu kita lihat contoh selanjutnya. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Diawali dengan huruf kapital sudah betul, tetapi di sini ada tanda petikan langsung. Jadi huruf berikutnya seharusnya memakai huruf kapital. Jadi seperti ini penulisannya yang betul adik-adik. Nah adik-adik yang hebat, ini contoh yang terakhir nih ya. Nah ayah berkata jangan berjalan di jalan raya ya. Nah ini tadi sudah ya adik-adik ya. Huruf J-nya harus memakai huruf kapital. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian dengan dongeng kisah kera dan ayam tadi? Nah gambar ayam itu dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan loh. Perhatikan gambar hiasan berikut ini. Tahukah kalian cara membuatnya? Yuk kita cari tahu cara membuatnya bersama-sama. Kita akan membuat hiasan anak ayam. Bahannya adalah kertas warna, kertas gambar, dan lem adik-adik. Lalu alat yang diperlukan adalah pensil, gunting, spidol, atau krayon. Nah langkah kerjanya yang pertama, potong 4 buah bidang ya. Yang 2 itu setengah lingkaran besar dan sedang, lalu 2 segitiga besar dan kecil adik-adik. Tempelkan setengah lingkaran besar ini ke kertas gambar kalian. Nah letakkan di tengah agak bawah ya yang lingkaran besar. Setelah itu tempelkan setengah lingkaran yang sedang adik-adik. Letakkan menempelnya itu terbalik dari yang setengah lingkaran yang tadi. Jadi ini jadi kepalanya seperti ini. Lalu tempelkan segitiga besarnya sebagai sayap. Lalu tempelkan segitiga kecilnya sebagai paruh atau mulutnya. Nah setelah itu buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kakinya. Sudah selesai nih adik-adik membuat hiasan anak ayam dari kertas warna-warni. Coba dipraktekkan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dalam cerita tadi ada penggalan cerita seperti ini. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon pun yang mereka temui. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Nah ini tadi penggalan cerita tadi ya adik-adik ya, kisah kera dan ayam tadi. Nah kera dan ayam itu berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam itu dikatakan dengan 1 hari. Nah masih ingatkah adik-adik dengan nama-nama hari? Lalu berapa hari dalam 1 minggu? Tentunya adik-adik masih ingat ya nama-nama hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu itu ada 7 hari. Nah dalam kalender 1 minggu itu ada 7 hari ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu
itu pasti ada di dalam kalender. Nah sekarang adik-adik, kita tahu bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Nah rata-rata 1 bulan itu ada 30 hari. Dan 1 bulan itu ada 4 minggu. Loh Kak Citra, kan ada bulan-bulan yang tidak sampai 30 hari. Ya kita bulatkan 1 bulannya itu 30 hari untuk memudahkan cara menghitungnya. Adik-adik di sini Mutiara dan Udin ini mengetahui perbandingan antara satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Contohnya di sini Kak Citra punya contoh soal adik-adik. Misalnya 3 bulan itu ada berapa hari. Nah 3 bulan itu kalau diubah dalam hari, 1 bulannya itu adalah 30 hari. Kalau 3 bulan berarti 3 bulan itu kan terdiri dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. Nah 1 bulannya itu sama dengan 30 hari. Berarti 3 bulan itu ya 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. Berapa jawabnya? 30 ditambah 30 itu 60 adik-adik. 60 ditambah 30 itu sama dengan 90. Jadi 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Ini kalau memakai penjumlahan. Sekarang ada cara lain adik-adik, yaitu memakai perkalian. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah 3 bulan ini berapa hari? 3 bulan kita kalikan 30 hari. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. 9 lalu kita tambahkan 0 di belakangnya. Berarti jawabnya 90 hari. Jadi jawabannya sama adik-adik. Tinggal kalian pilih mana yang mudah untuk kalian, memakai penjumlahan atau memakai perkalian. Nah, contoh yang lainnya nih adik-adik ya. Di sini ada soal 2 bulan itu sama dengan titik-titik minggu. Nah 1 bulannya tadi ada 4 minggu. Kalau 2 bulan memakai penjumlahan, 2 bulan itu sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulan tadi ada berapa minggu? Oh 1 bulannya ada 4 minggu. Berarti 4 minggu ditambah 4 minggu. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 2 bulan itu sama dengan 8 minggu. Atau bisa kita cari dengan perkalian, sama seperti yang tadi ya. 2 bulan ada berapa minggu? Berarti 2 dikali 4, karena 1 bulannya 4 minggu. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah berarti 2 bulannya sama dengan 8 minggu. Jadi jawabnya sama, tinggal adik-adik mudah yang mana memahaminya. Adik-adik yang hebat, di sini ada soal cerita yang akan kita bahas bersama-sama nih. Yang pertama, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Berarti di sini kita mengubah 2 bulan ini menjadi hari ya. 2 bulan itu ada berapa hari? Berarti yang kita pakai itu yang ini, 1 bulan sama dengan 30 hari. Kita kerjakan dengan penjumlahan adik-adik ya. 2 bulan itu sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulannya tadi ada 30 hari. Berarti 30 ditambah 30. Berapa 30 ditambah 30? Ya jawabnya 60 hari. Ini kalau kita kerjakan dengan penjumlahan. Kalau kita kerjakan dengan perkalian itu sama dengan 2 ya, 2 bulan dikali 30 hari. 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ya kan. 6 lalu ditambah 0 belakangnya 1, berarti 60 hari. Jawabnya sama adik-adik. Jadi kesimpulannya, ayah pergi keluar kota selama 60 hari. Kita lihat soal cerita berikutnya.
Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, berarti 3 bulannya kita ubah dalam hari. 3 bulan itu sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. Nah, 1 bulannya ada berapa hari? 30. Jadi ya 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari. Berapa jumlahnya? 30 ditambah 30 itu sama dengan 60. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Jadi 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Adik-adik bisa mencarinya dengan perkalian juga, yaitu 3 dikali 30. 3 dikali 30 sama dengan 90 hari. Maka Udin telah menabung selama 90 hari. Soal cerita berikutnya supaya adik-adik lebih paham ya. Umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Nah, kita bisa cari 4 bulannya kita ubah dalam hari. Sama dengan 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. 1 bulannya ada 30 hari. Ya, kita tambahkan adik-adik. 30 ditambah 30 60. 60 ditambah, ini seharusnya ditambah ya adik-adik ya. Ditambah 30 90. Ditambah 30 ya 120 hari. Atau memakai perkalian, hasilnya juga sama. 4 dikali 30. 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Lalu kita beri angka 0 di belakangnya. Jadi 120 hari. Jadi umur adik Beni adalah 120 hari. Jadi 4 bulan itu sama dengan 120 hari. Soal cerita berikutnya. Jarak umur Udin dan Lani itu 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Nah, 5 bulannya kita ubah dalam hari dengan penjumlahan ya. 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. Nah, 1 bulannya ada 30 hari, berarti 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 150 hari. Atau memakai perkalian adik-adik, 5 bulan berarti 5 dikali 30 hari. 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah nolnya 1, jadi 150 hari. Jadi jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. Soal selanjutnya, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Nah, 1 bulan kan sudah jelas ada 30 hari. Atau juga pakai perkalian juga bisa. 1 dikali 30 ya jawabnya 30 hari. Maka lama Udin berlibur ke rumah pamannya adalah 30 hari. Begitu ya adik-adik ya cara mengerjakannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.